Tuhan berkata, anakku jangan takut, kita sedang tidak salah jalan. Karena aku, kata Tuhan, tahu persis rancangan apa yang ada dalam hidupku tentang kamu. Shalom saudara, selamat pagi. Saya terus berdoa kiranya kita semua dalam keadaan yang baik dan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita. Pagi hari ini saya mau sharing kepada saudara sebuah ayat emas dalam hidup saya yang ada di Yeremia 29 ayat 11. Saya akan bacakan buat saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Nah saudara, ayat ini begitu merema dalam kehidupan saya dan menjadi sebuah ayat emas dalam hidup saya saudara. Ada dua hal menarik dari ayat ini yang mau saya bagikan kepada saudara. Yang bagian pertama adalah bagian awal ayat di mana Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Di sini Tuhan sedang menegaskan bahwa Dia tahu apa yang Dia lakukan. Dia tahu rancangan Dia tentang hidup kita. Dan Dia menegaskan kembali, hey, aku tahu rancanganku tentang hidup kamu. Jadi tenang saja. Saudara, kalau misalnya keluarga kami berlibur, biasanya saya merancangkan sebuah rancangan. Saya punya rancangan-rancangan mau kemana, lewat mana, segala macam. Dan saya cerita kepada anak istri saya, nanti kita akan begini, akan begitu. Dan mereka tentu saja bahagia, mereka senang, mereka menantikan hari itu. Sewaktu kami pergi berjalan, sekian lama misalnya saya sedang nyetir, anak saya merasa kok lama banget di mobil, udah mulai gerak, capek, kok nggak sampai-sampai ya. Tapi mereka mungkin masih bersabar. Karena papi cerita, wah bagus, begini-begini, mereka nunggu. Dan mereka bersabar. Jalan lagi saudara. Semakin lama semakin mereka gelisah kok nggak sampai-sampai. Dan mereka mungkin berpikir kayaknya nyasar kali ya. Dan adalah wajar suatu kali waktu mereka sudah dalam keadaan tidak sabar lagi, mereka tanya kepada saya, Pi, kita bukan sedang nyasar kan? Kita bener kan ini jalannya? Pada saat itu saya akan melihat kepada anak saya dan saya bilang begini, nak, tenang saja. Papi tahu rancangan-rancangan papi. Papi tahu jalan mana yang harus dilewati. Kamu tenang saja, kita sedang tidak nyasar. Ya memang kayak begini jalannya. Kemudian anak saya tenang, saya yakinkan anak saya tenang. Nah saudara, seperti halnya cerita saya tadi, hari ini Tuhan sedang menegaskan kepada kita, kalaupun keadaan kita sekarang tidak enak karena virus corona, mungkin kita sedang mengalami hal-hal yang gak enak, yang selama ini gak kita alami, saudara. Dan kita mulai bertanya-tanya, jangan-jangan ini kita salah arah, jangan-jangan rancangan Tuhan sedang salah. Padahal kan Tuhan berkata rancangan Tuhan selalu baik. Kenapa sekarang gak enak? Hari ini Tuhan menegaskan kepada kita. Tuhan berkata, anakku jangan takut, kita sedang tidak salah jalan. Karena aku, kata Tuhan, tahu persis rancangan apa yang ada dalam hidupku tentang kamu. Jadi saudara, hari ini Tuhan berkata kepada kita, tenang. Yang kamu alami gak enak, papi tahu, kata Tuhan. Tetapi sabar anakku, karena suatu kali nanti akan sampai. Bagian yang kedua saudara, dikatakan dari ayat ini, rancangan yang Tuhan tegaskan di kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi Tuhan di sini sedang bercerita tentang end game-nya, ujungnya dari rencana-rencana yang Dia sudah tetapkan, saudara. Dia tidak bercerita panjang dan lebar, tapi Dia berkata, percaya sama aku tahu rencanaku, ujungnya pasti enak. Hari-hari ini saudara, kita perlu kuat di dalam Tuhan, saudara. Kondisi tidak gampang, dalam bisnis, dalam segala macam berubah, saudara. Tapi satu hal yang kita tahu pasti, Tuhan kita tahu apa yang sedang kita alami. Dan Tuhan kita tahu rancangan-rancangan yang baik dalam kehidupan kita. Dan kita sedang tidak salah jalan. Saudara, ada seorang yang bernama Stephen Bradbury. Dia adalah atlet skating, ice skating, yang pakai es gitu, kayak sepatu roda tapi pakai es gitu saudara, dari Australia. Dia ikut olimpiade 4 kali dan gak pernah dapat medali sama sekali. Dan dia juga ikut berkali-kali, berpuluh-puluh perlombaan, gak pernah menang saudara.
Tapi di tahun 2002 dia ikut Olimpiade Salt Lake City mewakili Australia. Di sana musuhnya pasti hebat-hebat kalau Olimpiade, dan dia adalah salah seorang yang tertua, peserta tertua. Musuhnya muda-muda dan hebat-hebat, saudara. Di babak semifinal dia masuk ke perempat final, saudara, karena lawannya didiskualifikasi. Jadi dia menggantikan posisinya dan dia masuk ke putaran semifinal. Di putaran semifinal Olimpiade, saudara, musuhnya muda-muda dan hebat-hebat. Dia nggak ada harapan. Sepanjang pertandingan dia berada di belakang. Setiap putaran dia ada di belakang. Ada 9 putaran dan dia selalu ada di belakang. Tapi saudara, di putaran terakhir musuh-musuhnya jatuh, saudara. Dan dia masuk ke finish sebagai peringkat kedua. Jadi dengan tertawa lebar, dia masuk ke putaran final, putaran terakhir. Yang namanya final tentu saja musuhnya lebih hebat, saudara. Semuanya adalah pemegang emas. Bahkan ada yang 4, ada yang 10 emas. Dia sama sekali nggak pernah punya emas. Nggak ada harapan lah, saudara. Waktu peluit dibunyikan, perlombaan seperti diduga dia selalu paling belakang. Dalam 9 putaran demi putaran dia jalani dengan sabar, dia selalu berada paling belakang. Sampai di putaran terakhir, garis finish sudah kelihatan di depan mata dia. Dia masih putaran terbelakang. Nggak ada harapan, saudara, kelihatannya. Tapi persis sebelum garis finish, semua tiba-tiba kepleset, saudara. Terpleset, jatuh, saling tabrak-tabrakan, dan dia langsung melenggang masuk ke garis finish sebagai nomor 1. Hari itu dia mendapat emas, dan satu-satunya emas. Saudara, mungkin orang bisa tertawa dan berkata betapa beruntungnya. Tapi waktu saya melihat cerita ini, saudara, yang merema dalam kehidupan saya, Tuhan itu bisa membalikkan nasib kita seperti membalikkan telapak tangan. Sangat mudah tiba-tiba terjadi. Mungkin keadaannya saat itu selalu paling terbelakang seperti Stephen Bradbury. Tapi tiba-tiba engkau bisa menjadi yang finish nomor 1, mendapatkan emas. Kenapa? Karena Tuhan berkata, end game-nya, ujung dari rencana dia adalah rencana yang mendatangkan masa depan penuh dengan harapan buat saudara dan buat saya. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat berkat dan kasih Tuhan. Hari ini kami mendengar pesan Tuhan bahwa kami sedang tidak salah jalan, bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Yang kami alami mungkin bukan suatu hal yang mudah, tapi satu hal yang kami percaya, ya Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dan Kau tahu bahwa rancangan yang Kau berikan dalam kehidupan kami ada rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan bagi kami masa depan yang penuh dengan harapan. Kami percaya itu dan kami imani. Roh Kudus mampukan kami untuk mengenal Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucapkan syukur dan terima kasih kami. Amin.